Sahabat Katolik Keipedia, Rabu Abu merupakan hari pertama dari masa Prapaskah yang menandai bahwa kita memasuki masa tobat 40 hari sebelum Paskah. Angka 40 mempunyai makna rohani sebagai lamanya persiapan. Misalnya, Musa berpuasa 40 hari lamanya sebelum menerima 10 perintah Allah. Lihat Keluaran pasal 34 ayat 28. Demikian pula Nabi Elia, lihat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8. Tuhan Yesus sendiri juga berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum memulai pewartaannya. Lihat Matius pasal 4 ayat 2. Pada hari Rabu Abu, umat diberi tanda salib pada bagian dahi yang menjadi simbol untuk mengingat umat sebagai tanda kesedihan, penyesalan yang mendalam serta pertobatan. Penggunaan abu dalam liturgi berasal dari zaman Perjanjian Lama. Muncul pertama kali dalam kisah penciptaan. Melalui kisah penciptaan itu, kita diingatkan bahwa kita semua diciptakan dari abu atau debu tanah. Lihat Kejadian pasal 2 ayat 7. Selanjutnya ada kisah Mordekai mengenakan kain kabung dan abu ketika ia mendengar perintah Raja Ahasuerus untuk membunuh semua orang Yahudi dalam kerajaannya. Lihat kitab Esya pasal 4 ayat 1. Ayub menyatakan sesalnya dengan duduk dalam debu dan abu. Lihat kitab Ayub pasal 42 ayat 6. Daniel yang berkabung menyatakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Lihat kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Yunus menyerukan agar orang berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Lalu kota Niniwe memaklumkan puasa dan mengenakan kain kabung. Dan raja menyelubungi diri dengan kain kabung, lalu duduk di atas abu. Lihat kitab Yunus pasal 3 ayat 5-6. Dalam Perjanjian Baru, Yesus pun menyinggung soal penggunaan abu kepada kota-kota yang menolak untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, meskipun mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat dan mendengar kabar gembira. Kristus berkata, seandainya mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu terjadi di Tirus dan Sidon, maka sudah lama orang-orang di situ bertobat dengan memakai pakaian kabung dan abu. Lihat Matius pasal 11 ayat 21. Semua cerita di atas menunjukkan bahwa abu digunakan sebagai simbol perkabungan, penyesalan, dan pertobatan. Gereja perdana mewariskan tradisi penggunaan abu untuk alasan simbolis yang sama. Tertullinus sekitar tahun 160 sampai 220 Masehi menulis bahwa pendosa yang bertobat haruslah hidup tanpa bersenang-senang dengan menggunakan kain kabung dan abu. Eusebius sekitar tahun 260 sampai 340 Masehi bercerita tentang seorang bernama Natalis datang kepada Paulus Cyprianus dengan mengenakan kain kabung dan abu untuk memohon pengampunan sekaligus tanda penyesalan dan pertobatan. Contoh-contoh ini menjelaskan mengapa abu dipergunakan menandai permulaan masa Prapaskah. Ritual perayaan Rabu Abu ditemukan dalam edisi awal Gregorian Sacramentali yang diterbitkan sekitar abad ke-8. Sekitar tahun 1000, seorang imam Anglo-Saxon bernama Arflik menyampaikan khotbahnya. Kita membaca dalam kitab-kitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahwa mereka yang menyesali dosa-dosanya menaburi diri dengan abu serta membalut tubuh mereka dengan kain kabung.
Sekarang, marilah kita melakukannya sedikit pada awal masa prapaskah kita. Kita menaburkan abu di kepala kita sebagai tanda bahwa kita wajib menyesali dosa-dosa kita, terutama selama masa prapaskah. Setidak-tidaknya, sejak abad pertengahan, gereja telah mempergunakan abu untuk menandai permulaan masa tobat prapaskah. Hari Rabu Abu pada tahun ini akan jatuh pada tanggal 17 Februari 2021. Menyikapi situasi dunia yang masih berkutat dengan COVID-19, Gereja Katolik telah menerbitkan tata cara penerimaan abu secara khusus saat misa Rabu Abu di masa pandemi yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadah Ilahi dan Tata Tertib Sakramen pada tanggal 12 Januari 2021. Perbedaan yang kentara dalam misa Rabu Abu tahun ini akan terlihat saat memasuki prosesi pemberian abu. Pastor akan mengucapkan doa untuk memberkati abu yang akan diberikan kepada umat. Lalu imam memperciki abu dengan air suci tanpa mengucapkan apapun. Kemudian abu diperciki dengan air suci, dan setelah itu pastor mengucapkan pesan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil," atau "Ingatlah bahwa engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Salah satu dari kedua kalimat ini hanya akan diucapkan sekali saja oleh pastor dan ditunjukkan kepada seluruh umat yang hadir di dalam misa. Sesudahnya pastor membersihkan tangannya, kembali memakai masker, dan mulai menerimakan abu kepada umat. Bedanya, kali ini abu tidak akan dioleskan di dahi umat, tetapi ditaburkan di atas kepala umat. Ini dilakukan untuk mengurangi kontak fisik antara pastor dan umat. Pastor juga tidak mengucapkan apapun saat penerimaan abu, karena pesan pertobatan telah disampaikan secara general sebelum penerimaan abu. Penerimaan abu dengan cara ini akan menjadi tradisi yang baru di Indonesia. Namun hal ini bukanlah masalah besar, sebab memang Gereja Katolik mengizinkan dua cara penerimaan abu dalam liturgi Rabu Abu. Cara pertama adalah mengoleskan abu di dahi seperti tradisi di Indonesia. Cara kedua yaitu penaburan abu di atas kepala, kebiasaan yang lazim dilakukan di Roma. Sehingga tata cara ini bukanlah tata cara yang baru dikreasikan akibat adanya pandemi. Selamat memasuki masa prapaskah, sahabat Katolik Keipedia sekalian. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memasuki masa prapaskah ini. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.